Oke, ini soal barunya, kita lanjutkan ya. Ini soal yang tadi, metana dibakar atau reaksi pembakaran metana menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Delta H-nya min 890 kJ. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana atau makna dari persamaan termokimia ini. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah bagaimana cara membaca persamaan termokimia ini. Jadi karena sudah disebutkan ini reaksi pembakaran metana, maka lebih mudah lagi. Kita tinggal bilang saja pada pembakaran 1 mol. Ingat, molnya harus sebutkan. Kalau di sini tidak ada molnya, di sini kan C4 tidak ada, koefisien itu adalah jumlah mol. Kalau sini nggak ada koefisiennya, ingat berarti berapa? 1 koefisiennya. Jadi pada pembakaran 1 mol gas metana menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol H2O. Ingat delta H-nya negatif. Berarti kata-katanya kalau negatif ini adalah reaksi eksoterm. Berarti kata-katanya adalah dibebaskan atau dilepaskan boleh. Jadi pada pembakaran 1 mol gas metana menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol H2O, dibebaskan kalor sebesar 890 kJ. Berarti dibebaskan ya. Kalau membebaskan boleh nggak Bu? Boleh, sama saja artinya ya. Kenapa pakai kata dibebaskan, dihasilkan, dilepaskan? Karena dia delta H-nya negatif, berarti reaksi eksoterm. Jadi melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi adalah kalau misalnya ini kan yang di reaksi ini, di soal ini yang dibakar kan 1 mol metana. Pertanyaan kalau yang dibakar 2 mol metana, berarti berapakah kalor yang dilepas? Ingat, kalau misalnya 1 mol metana, kalor yang dilepas segini, 890 kJ. Berarti kalau 2 mol berapa? Ingat ingat yang di awal kan, kalau semua dikali 2, maka sampai delta H-nya persamaan termokimia harus dikali 2. Maka berapakah kalor yang dilepas bila yang dibakar adalah 2 mol metanol? Maka 2 dikali kalornya 890 kJ. Maka kalor yang dilepas adalah sebanyak 1780 kJ. Tuh, ya. 1780 kJ. Kalau ditanyain delta H-nya min 1780 kJ. Tapi kalau ditanyain kalornya itu berarti 1780 kJ. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini ditanya kalor, berarti dikali 890 kJ. Nah, pertanyaan ketiga adalah kalau yang dibakarnya 1 gram metana, berapa kalori yang dihasilkan? Nah, ingat, pertanyaannya gram. Yang diketahui ini tadi berapa? 1 mol. Ini tadi 1 mol. Kalau 1 mol metana, kalornya yang dilepas segini, 890 kJ atau delta H-nya. Delta H-nya min 890 kJ. Berarti kalau kita nyebut kalor yang dilepas 890 kJ. Enggak usah pakai min lagi, karena minnya kan sudah kita ganti dengan kata-kata dilepas. Gitu ya. Jadi kalau yang dibakar 1 mol metana, delta H-nya min 890 kJ. Atau kalori yang dilepas sebanyak 890 kJ. Pertanyaannya kalau 2 mol, tadi gampang, tinggal dikali 2. Kalau pertanyaannya kalau 1 gram yang dibakar, berarti berapa kalori yang dilepasnya? Berapa kalori yang dihasilkan? Kalau yang dibakarnya 1 gram metana. Maka karena yang diketahuinya mol, maka disoalkan 1 gram. 1 gramnya itu kita rubah dulu menjadi mol. Gitu ya. Ingat, sudah ada di pelajaran kelas 11. Rumus mol apa? Ada ingat rumus mol? Ada ingat rumus mol? Cara mencari mol adalah bobot dibagi molekul relatif. MR. Makanya di soal ini dikasih tahu ada ARC. ARC itu berapa tadi? ARC 16 gitu kan? ARC 12, ARH berapa? 1. Berarti MR CH4-nya
12 ditambah 1 kali 4 berapa? 4. 16. Ya, kita lihat di sini. Nah, berarti dirubah dulu. 1 gramnya dirubah menjadi mol. Nih, sudah ya di sini dikatakan. Jadi dirubah menjadi mol. Sini. Mol sama dengan M itu massa atau gram, massa dibagi MR. Dah. Jadi kita MR udah kita cari nih. Cari dulu MR-nya. Nah, MR metana itu adalah C12. C-nya ada 1 kan metana nih yang ini. C-nya 1 hanya 4. C-nya 1. 1 kali 12, 12. H-nya ada 4. 4 dikali ARH tadi 1. 4 kali 1 berarti 12 tambah 4, 16. Jadi, molnya sama dengan 1 gram dibagi jumlah MR, 16. Nih, 1 gram dibagi 16 sama dengan 0,0625 mol satuannya. Udah, kalau udah ketemu mol gimana ya? Sudah gampang. Kalau 1 mol aja panas yang dilepas 890 kJ, kalau 0,0625 mol berapa? Tinggal dikali. Nah, maka kalor yang dihasilkan dalam pembakaran 1 gram metana adalah 1 gram metana sama dengan 0,0625 mol dikali kalau 1 mol. Kalau 1 mol panasnya 890. Kalau 0,0625 berarti tinggal dikali 890. Hasilnya adalah 55,625 kJ. Begitu. Perlu diulang? Oke, Ibu ulang. Untuk soal nomor 3, kan yang ditanya kalau 1 gram yang dibakar berapa kalori yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati antara kalori sama delta H. Kalau delta H-nya min 890 kJ, tapi kita membacanya ini adalah kalori yang dilepas sebanyak 890 kJ. Kenapa nggak kita sebut min lagi, Bu? Karena minnya sudah kita ganti tadi menjadi kata-kata kalori yang dilepas. Gitu ya. Nah, kalau dibakarnya 1 gram metana, berapa kalori yang dihasilkan? Tuh. Nah, sekarang yang sudah diketahui di soal ini 1 mol. Kalau 1 mol yang dibakar, delta H-nya sekian. Berarti panasnya sekian yang dihasilkan. Gitu kan? Berarti panasnya 890 kJ. Pertanyaan 1 gram berapa? Kan enggak ini ya, enggak sama satuannya gram sama mol. Maka dari gram ini dirubah dulu menjadi mol. Rumus mol adalah gram dibagi massa relatif. Ya. Nah, molekul relatif cara nyarinya gimana? Pakai AR. AR-nya C12, AR-nya H1. Itu kita udah pernah belajar dulu di kelas 11. Berarti C-nya 1 dikali 12, 12. Ditambah 4 kali 1, 4. 12 tambah 4, 16. Berarti CH4 ini molekul relatif, massa relatifnya adalah 16. Maka rumus mencari mol dari metana adalah 1 gram dibagi 16. Ketemu 0,0625 mol. Artinya adalah 1 gram metana ini sama dengan 0,0625 mol. Gitu. Cari dulu 1 gram itu berapa mol. Udah ketemu 0,0625 mol, berarti berapa panas yang dihasilkan kalau dibakar 1 mol? Kalau dibakar 1 gram. Karena 1 gram ada 0,0625 mol, tinggal dikali 0,0625 mol dikali kalau 1 mol 890. Hasilnya adalah 55,625 kJ. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang mengerti, nanti bisa tanya di grup. Untuk latihan soalnya ada 3. Ibu bacakan. Yang pertama, pada reaksi pembakaran 1 mol gas etana. Nah, etana rumusnya C2H6. Membentuk karbon dioksida dan uap air. Menghasilkan. Berarti reaksinya eksoterm. Delta H-nya apa berarti? Yes, negatif. Tuliskan persamaan reaksinya. Waduh, ini sudah bisa ya, insya Allah ya.
pada reaksi pembakaran. Ingat, reaksi pembakaran berarti harus selalu ditambah dengan O2. Iya benar. Jadi yang dibakar apa? Etana. Berarti etana itu reaktan, adanya di sebelah kiri tanda panah. Berarti etana ditambah O2 menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Uap air itu H2O. Gitu. Kamu tulis dulu tuh. Etana tambah O2 membentuk karbon dioksida, uap air. Ditulis karbon dioksida rumusnya apa, uap air rumusnya apa. Kalau sudah samain dulu, Neng. Samain dulu koefisiennya, ya. Samain dulu koefisiennya. Kalau di kiri C-nya ada 2, nih. Misalnya di kiri C-nya ada 2, maka di kanan C-nya juga harus ada 2. Kalau di kiri hanya ada 6, maka nanti di kanannya hanya harus ada 6. Gitu ya. Dan selanjutnya. Jadi 1 mol gas etananya nggak boleh dirubah. C2H6 tetap harus C2H6. Nanti yang dirubah koefisiennya adalah CO2 dan H2O. Tuh. Atau O2-nya. Menghasilkan kalor sebesar 1428 kJ. Berarti yang ditulis adalah delta H-nya. Kalau menghasilkan kalor artinya reaksi eksoterm. Berarti delta H-nya negatif. Nomor 2. Pada reaksi antara 1 mol sama ya, berarti 1 mol ferrioksida Fe2O3, itu tolong nanti kamu nulisnya 2 dan 3-nya ini di bawah ya. Fe2O3. Ini Ibu belum sempat subscribe. Jadi nulisnya Fe2, 2-nya di bawah. O3. Gini. Ya. Pada reaksi antara 1 mol Fe2 dengan karbon itu udah jelas banget. Berarti pereaksinya adalah Fe2O3 1 mol dengan C. Membentuk artinya kasih tanda panah, membentuk itu menghasilkan besi Fe dan karbon monoksida CO. Memerlukan kalor sebesar 621 kJ. Tuliskan persamaan reaksinya. Berarti udah bisa nih. Oh iya, reaksinya berarti Fe2O3 dan C menghasilkan Fe dan CO. Samain dulu koefisiennya. Di kiri Fe-nya ada 1. Di kiri Fe-nya ada 2. Ini kan 2 ya. Di kiri Fe-nya ada 2, O-nya ada 3. Di kanan juga harus begitu. Fe-nya ada 2, O-nya ada 3. Karbonnya ada berapa nanti disamakan juga. Memerlukan kalor artinya reaksinya endoterm, berarti delta H-nya delta H-nya berarti positif. Ya, ingat, persamaan termokimia itu harus ada delta H. Jangan kamu bikin reaksinya aja tapi nggak ada delta H-nya. Yang ketiga, pada pembakaran 1,6 gram metana. Nah, balik ke yang tadi nih. Kalau tadi di soal yang pertama 1 gram, ini 1,6 gram metana. Dibebaskan kalor sebanyak 80,2 kJ. Berarti ini sudah ada kalornya. Oh, ini justru yang diketahui adalah kalau 1,6 gram metana dibakar, kalor yang dihasilkannya 80,2 kJ. Tentukan kalor A, kalau yang dihasilkan kalau 1 mol metana yang dibakar. B, tuliskan persamaan termokimia pembakaran 1 mol metana tersebut. Jadi, ini kan justru yang diketahui adalah 1,6 gram. Gitu ya. 1,6 gram metana dibakar, kalornya 80,2 kJ. Saran Ibu adalah ini kamu rubah aja jadi mol. Kayak tadi rumusnya apa? Gram per mr. Kalau udah jadi mol berarti kan ketahuan tuh sekian mol metana dibakar, kalornya 80,2. Nah, tinggal masuk ke soal. Kalau 1 mol yang dibakar berapa kalornya? Tinggal dibandingkan. 1,6 gram metana itu berapa mol? Berapa mol aja panasnya 80,2. Kalau 1 mol berapa? Gitu ya. Tinggal dikali nanti hasilnya. Oke. Sudah. Kita selesai sampai di sini. Nanti berarti video selanjutnya adalah tinggal ngebahas soal yang 3 tadi. Ya, baru setelah itu kita bisa masuk ke materi berikutnya masih di termokimia. Cuman kita selesaikan dulu nanti pembahasan soal yang 3 tadi.
Kalau ada yang bersedia mau bikin videonya, video pembahasannya juga boleh. Ibu sangat apa ya, sangat senang bisa menambah nilai kalau ada yang mau bikin video jawabannya gitu. Jawaban dari 3 soal tadi. Oke, kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung di grup WA. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.